pastinya semua dalam keadaan baik dan semua dilindungi sama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik KKN, kita lama tak berjumpa. Sekarang kita jumpa kembali. Pasti adik-adik juga rindu sama kakak-kakaknya. Entah lupa sama kakak-kakaknya, ya? Tidak lengkap. Ini siapa namanya, Dek? Kak Mariana cantik dan Kak Nina Ilmu. Dan hari ini juga ibadah kita juga diiringi oleh Bang Yoga. Oke, nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik mempersiapkan apa aja ya Kak Mar? Iya, yang pastinya waktu ibadah yang dipersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pulpen atau pensilnya, dan persembahannya Kak. Nah, persembahannya ya. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak KKN semua ambil sikap yang baik, sikapnya yang tenang, rileks gitu ya Kak. Jangan sempit-sempitan ya. Social distancing juga di rumah ya. Oke, Intinya ya. hatinya disiapkan, Hatinya juga memuji memuliakan Tuhan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pujian-pujian kita pada hari ini, kita bersatu di dalam Doa. Oke. Seperti biasanya kalau kita di gereja adik-adik kakak, biasanya kalau kita mau berdoa nyanyinya apa? Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan karena sukacita hari ini Bapa, kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Bagaimanapun kondisi kami saat ini dalam keadaan COVID ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, hati kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati kami di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan hati yang rindu, hati yang mengerti apa yang hari ini kami dengarkan Tuhan. Itu juga dengan guru sekolah minggu dan pemusik Tuhan, siapapun yang hari ini ikut serta dalam pelayanan ini Tuhan, dan siapapun yang hari ini mendengar firman ini Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, oke. Sekarang kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kenapa? Karena kita kembali lagi untuk puji nama Tuhan. Jadi harus dengan senyum ataupun dengan muka wajah yang berbahagia. Oke. Adik-adik boleh semua tepuk tangan di rumah sambil diiringi musik. tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita. Benar sekali. Walaupun kita tidak bisa berjumpa
berjumpa di dalam gereja, tapi kita bisa berjumpa melalui jaringan seperti ini dan internet seperti ini, adik-adik kakak. Oke. Oke Kak, kita lanjut nyanyi lagi atau gimana Kak? Kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa Kak? Karena hari ini kita bisa dengarkan firman Tuhan, kita bisa sapa adik-adik kita, itu karena Tuhan sayang sama kita. Kita angkat pujiannya, sayang sayang disayang. Ayo bang. Berterima kasih karena kasih Tuhan kita hari ini bisa dengarkan khotbah hari ini. Ya, Kak, kita mau masuk ke dalam ibadah kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sarapan rohani ya Kak ya. Oke. Dan ini akan disampaikan bukan kakak guru sekolah minggunya. Hari ini yang sampaikan khotbahnya itu adalah Kak Pendeta. Iya kan? Adik-adik kakak, tapi berbiasa di gereja. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Supaya adik-adik kakak juga mempersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh.
KKR GBKP Gedung Johor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, hingga kami masih boleh beribadah pada hari ini. Berkati ya Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, dan isinya akan diterangkan oleh pendeta kami. Engkau saja yang menguasai pendeta kami, agar apa yang ia sampaikan benar-benar mampu kami mengerti dan mampu juga kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tetap layak dinamai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Mari buka Alkitabnya masing-masing dari kitab Roma Perjanjian Baru. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Buat anak KKR yang sudah bisa membaca, kalian membaca dari rumah, pendeta membaca dari sini. Kita baca Roma 12 ayat 9 sampai 12, demikian isinya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita pada hari ini untuk anak kecil, temanya adalah saling mengasihi. Sedangkan untuk anak tanggung dan anak remaja, tema kita adalah mengasihi saudara seiman. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pendeta mau bercerita tentang persahabatan. Tapi sebelumnya pendeta mau bertanya, siapa dari antara kalian yang punya sahabat? Coba bisa diangkat tangannya tinggi-tinggi di rumah. Siapa yang punya sahabat? Apa artinya sahabat? Sahabat itu biasanya adalah teman yang paling dekat dengan kita. Kalau anak-anak remaja biasanya sahabat itu adalah teman curhat, teman berbagi suka dan duka, atau juga teman untuk bermain dan melakukan hobi bersama-sama. Ada dua orang yang bersahabat yang namanya Yonatan dan Daud. Kalau kalian, siapa nama sahabat kalian? Tentu masih ingat ya, walaupun mungkin sudah lama tidak bertemu. Karena mungkin ada yang bersahabat karena satu sekolah, satu kelas, satu gereja. Sementara dalam masa pandemi ini, kita tidak bisa bertemu dengan bebas seperti dulu. Atau ada juga yang bersahabat dengan tetangga dekat rumahnya. Bisa juga seseorang bersahabat karena mempunyai hobi yang sama. Dan juga ada satu lagi, persahabatan bisa terjadi kalau orang tuanya juga bersahabat. Nah, dua orang yang bersahabat yang akan pendeta perkenalkan pada hari ini bernama Yonatan dan Daud. Yonatan adalah anak seorang raja dan Daud adalah seorang penggembala domba. Mari kita saksikan kisah Yonatan dan Daud. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul.
Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi, dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget, tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Demikianlah kisah Daud, sahabat Yonatan. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, setelah kalian menyaksikan kisah tentang Yonatan dan Daud, adakah dari kalian yang mengingat kisah persahabatan kalian? Bagaimana tadi Yonatan? Yonatan itu adalah seorang anak raja. Nama bapaknya adalah Raja Saul. Tapi dia mau berteman dengan Daud. Daud itu hanyalah seorang penggembala domba. Ada perbedaan di antara mereka. Tapi mereka tetap saling mengasihi. Mereka tetap menjadi sahabat. Namun ada satu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bapak si Yonatan, yaitu Raja Saul, dia benci sekali pada Daud. Kenapa? Karena dia iri Daud lebih hebat dari dia. Setiap Daud berperang dia pasti menang. Bahkan melawan Goliat yang begitu besar pun Daud menang. Tetapi meskipun bapaknya membenci sahabatnya, Yonatan tidak membenci Daud. Mereka tetap bersahabat. Bahkan Yonatan rela memberikan baju perangnya, ikat pinggangnya, panahnya, dan juga pedangnya untuk Daud. Supaya Daud yang ketika itu disuruh berperang tidak terluka. Ia ingin Daud itu selamat pulang dari peperangan. Maka ia rela memberikan apa yang ada padanya. Begitulah persahabatan itu terjalin. Persahabatan itu terjalin kalau saling mengasihi. Bukan pura-pura mengasihi seperti yang tertulis dalam kitab Roma tadi. Yonatan dan Daud benar-benar saling mengasihi walaupun bapaknya Saul tidak merestui persahabatan mereka. Tapi Daud dan Yonatan saling berjanji untuk senantiasa saling melindungi. Bahkan sampai keturunannya nanti pun mereka akan terus saling melindungi. Nah, jadi bersahabat berarti tidak memandang seseorang itu anak raja atau anak penggembala domba. Bersahabat itu tidak melihat kaya atau miskin. Bersahabat itu tidak melihat pintar atau bodoh. Tapi bersahabat adalah saling memberi dan rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus kepada kita, meskipun harus mati di kayu salib. Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita tidak bisa sebebas dulu. Bisa bertemu dengan teman-teman kita satu sekolah,
bisa bertemu dengan kawan-kawan kita satu gereja. Setiap minggu kita bisa lakukan itu. Tapi sekarang kita tidak bisa seperti itu lagi. Mungkin ada dari kalian yang sudah lama tidak bertemu dengan sahabatnya, sehingga tidak bisa bercerita seperti dulu. Ada yang seperti itu? Kalau kalian merindukan sahabat kalian, apa yang kalian lakukan? Atau kalau ada sahabat kalian yang kalian dengar sedang sakit dan mungkin sedang bersusah hati, apa yang kalian lakukan? Tentu mendoakannya dan menghiburnya. Menghiburnya tidak harus bertemu, bisa melalui surat, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak cara yang bisa kita manfaatkan di masa sekarang ini. Dan jangan lupa, tetaplah berharap bahwa masa pandemi COVID ini akan berakhir. Bersabarlah seperti yang dikatakan dalam kitab Roma tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan. Percayalah pada waktu yang indah nanti Tuhan akan berikan kesempatan untuk kita bisa kembali seperti dulu, bersekolah, bergereja, dan bertemu berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tapi sekarang, selama kita belum bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita seperti dulu, pendeta mau ajak kalian menuliskan sebuah puisi. Puisi tentang kerinduan kepada sahabat. Nanti puisi itu kalian rekam dalam sebuah video, lalu kalian kirimkan kepada abang kakak guru sekolah minggu kita, sehingga nanti akan dilihat mana puisi yang paling kreatif. Dan jangan takut karena ada hadiahnya. Mari sebelum kalian mulai berpikir merangkai kata-kata untuk membuat puisi tentang persahabatan dan kerinduan kepada seorang sahabat, kita mau bernyanyi dulu. Kita bernyanyi untuk menutup firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Persembahannya. Jangan lupa RSJ. Apa itu R-nya, Kak? Rapi. S-nya, Kak? Sopan. J-nya, Kak? Jujur. Iya, ya. Meskipun di rumah ngasih persembahan juga harus rapi, sopan, dan jujur. Oke? Kita akan masuk ke persembahan kita. Kita bernyanyi sejuta. Jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta.
kebaktian kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga telah menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Ajari kami Tuhan agar tetap mampu memuji Tuhan dalam hidup kami dan melakukan firman Tuhan. Bapa, berkatilah orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan juga rezeki, agar melalui mereka tercukupilah semua kebutuhan hidup kami selaku anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan kami, meskipun dilaksanakan melalui daring, tapi kami percaya kami bisa semakin pintar kalau kami rajin belajar. Dan ajari kami Tuhan agar tidak bosan untuk belajar dari rumah. Berkatilah juga Bapa gerejamu, gereja GBKP Gedung Johor. Berkati Tuhan agar gerejamu ini tetap layak untuk menjadi alat Tuhan memberitakan firman-Mu. Berkatilah juga abang kakak guru sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga semangat dalam setiap pekerjaan dan aktivitasnya, sehingga tetap mampu untuk melayani Tuhan melalui kebaktian online KKR ini setiap minggunya. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, berilah kami perlindungan Tuhan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.